Menyelesaikan pandemi COVID-19 ternyata cuma perlu anggaran 5 triliun rupiah. Tidak lebih. Angka itu didapat dari simulasi faktual. Faktanya, pemerintah malah menganggarkan 695,2 triliun APBN untuk penanganan COVID. Itu baru perencanaan. Di tingkat implementasi bisa jadi melebar karena COVID-19 semakin tidak terkendali, menginfeksi keuangan negara, mengakibatkan defisit melebar kemana-mana. Lantas, bagaimana ceritanya sehingga menyelesaikan COVID-19 cuma butuh 5 triliun? Kita mulai dari menelusuri lagi kronologi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kita kembali ke bulan Maret. Corona mendarat di Jakarta dari Wuhan, diduga via jalur turis Jepang. Begitu hipotesis dari hasil riset Whole Genome Sequencing SARS-CoV-2 oleh para ilmuwan. 2 kasus positif ditemukan di Depok dan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Data Pemprov DKI ketika itu sebetulnya ada 4 yang positif. Entah yang 2 disimpan di mana, hilang saat pengumuman. Hal lain, sebelum pengumuman oleh Presiden Jokowi itu, sejak Februari Pemprov DKI sudah punya data awal soal indikasi adanya corona. Tagihan BPJS untuk penyakit pneumonia atau radang paru-paru naik 3 kali lipat. Gangguan pernapasan tersebut merupakan indikasi terinfeksi COVID-19. Maka semestinya saat itu sudah ada acuan dalam menyusun mitigasi. Faktanya yang terjadi, para pejabat tinggi negara malah berkelit dan bahkan goyang ubur-ubur. Pimpinan Indonesia ketika itu menegangkan para kepala daerah memblokir perbatasan, diamini rakyat, berbagai pelosok heboh, masyarakat swadaya memasang barikade, melarang orang baru masuk, demi mengerem laju pergerakan manusia. Masyarakat di bawah terlihat lebih responsif dan kompak. Aura lockdown menyelimuti negeri sesuai perintah Undang-Undang Karantina Wilayah. Apa yang terjadi di Jakarta? Pemerintah pusat malah terkesan menghalang-halangi pemerintah daerah melakukan lockdown. Arsip beritanya masih tersimpan rapi. Mendagri bahkan mendatangi Gubernur DKI untuk menegaskan bahwa lockdown kewenangan pemerintah pusat. Sikap itu dinilai sangat politis. Padahal para ahli sudah mewanti-wanti pemerintah pusat. Pakar epidemiologi teriak di berbagai media dan forum agar pemerintah tegas melakukan lockdown. Ketakutan terbesar pemerintah pusat ketika itu, mandat Undang-Undang Karantina Wilayah yang mewajibkan pemerintah menyuplai kebutuhan warga selama masa lockdown. Ini yang dihindari, sehingga muncul formula oplosan, lockdown tapi tidak lockdown. Nah, bingung kan? Pemerintah pusat mendeklarasikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kedengaran gahar, tapi hasilnya ambyar. Corona meroket, ekonomi merosot. Padahal berdasarkan simulasi ongkos lockdown tidak lebih dari 5 triliun. Dan hasilnya bisa mengisolasi COVID tidak menyebar keluar Jabodetabek. Simulasinya begini. Menurut data, di DKI Jakarta ada 3,6 juta kepala keluarga, 2,4 juta KK dapat bantuan dari Pemprov. Artinya, 1,2 juta KK adalah masyarakat mampu. Jika mereka diberi bantuan lockdown, kemungkinan besar bantuan itu diteruskan ke orang tidak mampu. Sembako bantuan pemerintah berdasarkan data habis dikonsumsi 1 KK selama 14 hari. Dalam sekali menggelontorkan sembako, Pemprov DKI menganggarkan 900 miliar. Anggaplah kita bulatkan 1 triliun.
Artinya, sebulan pemerintah cuma mengeluarkan 2 triliun. Taruhlah Jabodetabek lockdown 2 bulan, maka pemerintah pusat cuma perlu mengeluarkan sekitar 4 triliun. 2 bulan itu juga waktu yang sangat lama. Jika lockdown disiplin, bisa selesai cuma dalam 40 hari. Dengan skenario lockdown, corona hampir pasti terkendali. Cuma di Jabodetabek, lockdown yang masif di berbagai belahan dunia terbukti berhasil seperti Italia, Malaysia, dan beberapa negara lain. Lalu, ekonomi yang tadinya dikorbankan bisa lekas memasuki fase pemulihan. Bulan Maret dan April itu adalah kesempatan terbaik kita mengendalikan pandemi dan dampak turunannya. Tapi peluang itu dilewatkan tersodok drama politik elit negeri. Kini COVID-19 menginfeksi se-Nusantara, rakyat berguguran, tenaga medis jadi korban. 2 hal tersebut yang paling menyedihkan. Lalu merambah ke krisis ekonomi yang akan sangat dalam. Perkembangan terkini, Indonesia menghadapi situasi yang sangat mencekam. Bukan karena diisolasi dan dikucilkan. Orang Indonesia dilarang masuk oleh 59 negara. Ini memang memalukan. Tapi yang lebih mengerikan, kapasitas rumah sakit se-Indonesia diprediksi tidak akan sanggup lagi menangani pasien. Bukan cuma pasien corona, tapi pasien jenis penyakit lain. Prediksi itu diutarakan Profesor Diki Budiman, epidemiolog Indonesia dan akademisi Griffith University Australia, bahwa Indonesia akan memasuki babak kelam penanganan pasien. Akan terjadi chaos, rumah sakit bakal over kapasitas. Rentetan kronologi di atas adalah bukti otentik betapa buruknya penanganan krisis kesehatan di Indonesia. Pandemi itu telah menjelma jadi krisis ekonomi. Diramalkan oleh para pakar akan menggelinding jadi krisis politik. Benar kata Direktur Jenderal WHO, ancaman terbesar kita adalah COVID-19, tapi yang kita hadapi adalah lemahnya kepemimpinan.